Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muda, jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengarta di siang hari ini, tentunya di program acara IKT. Nah, seperti biasanya kami menghadirkan teman-teman fans. Kita akan bahas-bahas topik-topik yang menarik. Nah, tentunya nanti kami akan undang semua untuk memberikan komentar di topik tak. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang pakaian adat Sulawesi Selatan. Nah, ada hadir narasumber kita di pagi hari ini, orang-orang hebat tahu. Nah, ada Mi Asis Dengaso dan juga ada Haji Marsuki Yusuf dan juga ada Pak Sekretaris Sekum Bang Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mungkin Dengaso agak dekat-dekat mic-nya mungkin kasih pindah ya, posisi tak depan tak ya, supaya kedengaran suara emas tak semua toh. Iya, bagaimana kabar tak semua ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Marsuki, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Iya, kasih dekat mic tak. Ya, mantap. Terima kasih banyak. Nah, sahabat budaya nanti tentunya akan buka kesempatan berikan komentar atau tanggapan terkait dengan topik kita, yaitu pakaian adat Sulawesi Selatan di line telepon kami di 0811400950. Bagaimana? Kita mau dengan karaoke dulu atau langsung kibahas ini? Kasih dulu Pembuka dulu toh, ya, karaoke. Dengaso dulu lah. Ya, ada lagu Ati Raja. Ini lagu memang kesukaan tadi Dengaso memang. Iya, betul. Memang apalagi versi langgam. Waduh, dulu sekali di langsung deh dengarkan kita lagunya. Ada Ati Raja by dari Dengaso.
biasa memang. Kayaknya harus ikut audisi di Saya sudah ini. dari dulu. Bagaimana ini teman-teman? Cocok toh? Cocok sekali. Cocok sekali. Belum pita Haji Marsuki. Iya, saya penasaran nih nanti Pak Haji. Kayaknya lebih menggelegar lagi nih. Waduh. Oke, kita langsung bahas ke topik kita di acara IKT ini. Pakaian adat Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana menurut ini semua Pak Dengaso, Pak Marsuki, dan Bang Jono? Ini kan kalau saya mau lihat toh di acara-acara adat, mungkin pernikahan. Kalau saya pernah dapat baju bodo, itu perbedaan yang baju bodo sama yang sekarang itu berbeda. Nah, bagaimana menurut ini semua dari Pak Marsuki mungkin lebih paham dan juga Bang Dengaso atau Bang Jono? Bagaimana kira-kira dengan kondisi baju adat kita yang saat ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus terutama dari RRI atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan acara IKT. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dalam perjalanan hidup. Barusan saya mengalami hal seperti ini. Pertama kali nih. Iya, jadi mohon dimaklumi kalau mungkin nanti ada kekurangan sudahlah kiranya teman-teman melengkapinya. Iya. Tidak ada yang sempurna Pak Marsuki. Iya. Amin. Bagaimana menurut Pak Marsuki nih dengan kondisi baju adat kita yang saat ini? Apakah masih originalkah atau sudah ada perbedaan? Tentunya kalau kita lihat baju adat itu sendiri, dia selalu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Namun di sisi lain bahwa nilai yang terkandung dalam baju adat sendiri tetap sempurna. Itulah usaha-usaha kita bagaimana supaya bisa kita lestarikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan. Nantinya mungkin kalau ada kesempatan bisa saya bercerita sedikit di mana cerita itu bersumber dari suatu referensi yang saya baca sebelum tampil di sini. Sekian demikian. Oke. Ya. Nah, Kode Dengaso sendiri bagaimana melihatnya Dengaso? Iya. Kalau saya juga baru tampil. Iya. Banyak pun. Iya. Mungkin agak dekat-dekat mic-nya Pak Dengaso. Iya, terima kasih banyak pun. Iya. Saya serahkan kepada Pak Marsuki saja. Tapi sejauh ini sejauh ini Dengaso melihat kondisi pakaian adat yang ada di Sulawesi Selatan itu bagaimana? Apakah sudah mulai terlihat berbedakah atau mungkin sama jika dulu? Mungkin di zaman-zaman dulu waktu masih kecil kita pernah melihat baju bodo atau bahkan pernah kini di pernikahan atau bagaimana? Karena kayaknya ada bedanya. Dulu-dulunya itu kan apa? Sekarang kan apa namanya itu? Terlalu banyak yang apa? Perniknya. Iya, perniknya. Saya juga tidak tahu bagaimana sekarang. Dulu-dulu itu bagaimana itu kalau Dengaso lihat baju adat kita itu? Seperti baju bodo kah atau baju laki-lakinya, jasnya? Kalau dulunya itu saya lihat itu kalau orang dari gua itu. Kalau jas tutupnya itu dia pakai 2 kancing di atas. Oh, 2 kancing di atas Kalau anda tahu kalau dari Bugis dari Bone lain mungkin satu barangkali itu. Oh, berarti mungkin ada filosofinya 2 kancing sama satu dia. Iya. Kita dulu 2 kancing. Kalau di gua itu 2 kancing. 2 kancing. Iya, di atas. Kalau di daerah Bugis mungkin satu. Tapi memang dari dulu itu pakaian jas memang orang. Iya, memang. Bawahannya itu bagaimana? Ya, bawahannya ya begitu. Pakai apa ke bawahnya sarung kah atau bagaimana? Sarung kah? Ya, kalau dulu ya sarung ya pakai di. Artinya memang ada perbedaan gitu di. Tapi sekarang enggak sudah apa namanya itu. Banyak sekali memang sekarang. Model-modelnya tuh. Model-modelnya. Tapi kalau kita melihat menarik juga dengan model-model sekarang atau lebih menarik yang dulunya. Juga. Iya, karena banyak yang pernah saya lihat. Oh, jadi malah enggak tambah apa namanya sekarang gitu. Tambah bagus kelihatan. Tanpa milo-milo gitu. Iya. Kalau saya pernah lihat dulu itu baju bodo dulu itu transparan. Tipis. Bahkan kelihatan bagian dalamnya. Iya. Mungkin ada perubahan zaman, orang mungkin sudah mulai berbeda gitu di. Iya. Mungkin kita tidak dapat kapan dulu di.
Kalau Pak Marzuki sendiri sejauh ini bagaimana melihatnya itu baju adat kita di Sulawesi Selatan? Kan banyak. Ada baju adat Toraja kah, ada Bugis Makassar, bahkan dulu masih sempat gabung Mandar gitu. Ya. Baik, terima kasih. Apa yang saya pahami setelah membaca beberapa tulisan dan literatur, bahwa baju bodoh ini adalah suatu baju yang sangat tertua di dunia. Oh, dia tertua? muncul, ya. Dia muncul pada abad ke-9. Ya. Lalu seiring dengan perkembangan zaman di Eropa sendiri baru dikenal pada abad ke-18. Itulah sebabnya dari perubahan-perubahan itu, karena kita ketahui bahwa misalnya bahannya dari kapas, tentu kapasnya dari daerah mana. Jadi asal sumbernya. Atau sutra, karena kita di sini tidak itu barang-barang seperti itu bukan asli produksi kita, sehingga dia yang kemudian bahwa kita kan sejarah pertumbuhan negara kita kan dipengaruhi oleh beberapa bangsa. Katakanlah itu termasuk sendiri bagaimana pedagang-pedagang dari Arab yang datang di sini berdagang tentunya membawa nilai-nilai Islam. Itu mempengaruhi baju bodoh kita, sehingga kalau kita lihat sekarang dia lebih tertutup. Kemudian pengaruh dari Eropa sendiri, ada aksesoris. Aksesoris ya, tambah. Baju bodoh itu kan bahasa Bugisnya baju pokok. Baju pokok. Juga sangat dipengaruhi yang warna-warni dari baju itu sendiri, karena pemakaiannya tergantung daripada kebutuhannya. Kalau warnanya merah, lain maknanya, dan seterusnya. Ada stratanya gitu. Ada strata, jadi tidak sembarang. Namun demikian kalau sekarang ini kita tidak memahami lagi seperti itu, bebas. Biar anak pakai kan ada warna-warna khusus maaf ya. Ada yang janda, ada warna khusus kan, kalau tidak salah. Maaf kalau salah dibenarkan atau dikoreksi. Betul. Ada yang masih masih berpasangan, masih single, perawan gitu. Ada berbeda. Saya ketawa. Nah, waktu laki-laki itu Bajono ada. Bisa. Mungkin Bajono ahlinya mungkin yang tahu warna. Ini Bajono ketawa ketika saya coba menambahkannya, memang betul bahwa baju bodoh salah satu baju adat yang tertua di dunia. Ternyata betul Kalau di Makassar baju bodoh, tapi kalau di Bugis baju toko. Baju toko, tapi model sama aja. Sama, beda bahasa jadi. Kenapa di baju bodoh? Karena mungkin bodoh pendek tengahnya. Kalau di Bugis dikatakan toko, karena itu saya mau dipakai itu harus dikasih kanji. Itu kayak orang itu dikasih supaya kainnya jadi kaku. Begitu. Bukan dari asal kayaknya memang kaku. Bukan. Dikasih kanji. Kanji itu setiap mau dipakai itu. Kalau ada acara adat atau ada acara pengantin. Adapun tadi yang dikatakan Pak Haji Marzuki, saya minta maaf. Itu baju pokok itu adalah baju adat dari Toraja. Toraja dari baju pokok. Itu pun juga itu dari warna-warnanya warna-warna cerah. Warna-warna cerah. Lengannya juga lengan pendek, ya kan? Seperti itu. Kalau laki-lakinya kan memang jas tutup. Jas tutup itu untuk laki-laki. Dan biasa dipadukan dengan ada celana atau dengan sarung sabe lah. Sarung sabe. Iya, kita kan terkenal buat sarung sabe. Yang dari Wajo. Sutra. Dan penghasil sutra itu yang terkenal di Sulawesi Selatan itu di Wajo. Dan saya pernah baca literasi juga, ternyata bukan saya di Wajo, di Bone perbatasan Sengkang. Hanya Bone sebagian. Hanya Bone sebagian, tapi kalau memang anunya itu sentralnya orang kenal dia itu di Wajo dan di Sopen sebagian. Itu penghasil sutra itu. Memang itu dulu itu kan modelnya itu simple. Baju bodoh itu atau baju toko itu kan segi 4 saja. Baru ada lubang di anunya, di leher dan di lengannya masing-masing. Yang dulu itu kayaknya sangat tipis, ya kan? Itu. Seiring karena Islam masuk, itu dianggap agak vulgar ya. Agak vulgar, hanya dicarilah dimodifikasilah kainnya yang agak bisa tertutup gitu. Dan sampai sekarang kan itu dimodifikasi terus menerus itu begitu baju. Kalau lihat dari anunya itu tidak sesuai dengan aslinya, ya kan? Dari segi kainnya, mungkin modelnya juga, kan sudah dimodifikasi itu untuk mengikuti mungkin tren stylish lah sekarang itu model.
mode lah, itu mode supaya orang juga lebih tertarik, ya kan. Adapun itu kan memang ada beberapa baju adat Sulawesi Selatan, ada baju pokok, Toraja, baju tokoh, atau baju bodoh di Bugis Makassar. Ada juga baju apalagi namanya ini yang modelnya kayak baju bodoh tapi dia pakai lengan panjang. Oh, ada kah? Iya, ada itu. Itu peruntukannya berbeda juga. Sama sebenarnya. Sebenarnya mungkin dimodifikasi lah sedemikian rupa supaya tertutup ya. Walaupun itu warnanya sekarang memang orang banyak melanggar, ya kan? Kan yang tidak sesuai dengan peruntukannya lah. Yang orang tua yang seharusnya memakai baju merah tua, janda seharusnya memakai baju warna ungu. Tapi banyak sekarang saya lihat orang tua janda pakai warna pink. Begitu nggak dengan Aso ya? Kita lihat. Di keluarga itu bagaimana dengan Aso? Di keluarga apakah memang masih memahami peruntukan baju ini untuk ini atau sudah sembarang mau pakai sembarang? Sembarang sekarang kalau kita lihat di begini sekarang ada orang yang mungkin dia tidak tahu aturan memakai baju adat itu. Tidak tahu. Dia tidak tahu. Kurang pengetahuan akan sama itu sokoreca ya. Sokoreca itu bukan sembarang orang bisa pakai anunya itu. Itu kan ada garis pemiring emasnya itu. Itu ada ukurannya ini yang bisa untuk penuh itu hanya seorang raja. Ya kembali bilang bupati lah. Tapi sekarang tidak. Dia orang seenaknya begitu saja. Dia tidak tahu itu bahwa pemiring emas itu ada ukuran-ukuran tertentu itu. Tapi orang sekarang tidak, dia menginjak-injak nilai-nilai budaya itu sendiri. Kita mau melestarikan, tapi kita sendiri yang melanggar nilai-nilai yang ada di pakaian adat kita sendiri-sendiri. Misalnya warna hijau itu kan khusus untuk bagi bangsawan itu, gadis bangsawan itu untuk putri raja lah, putri apa namanya, itu untuk warna hijau ya. Warna hitam untuk orang tua, warna ungu untuk janda, warna pink untuk ya gadis-gadis lah atau apa namanya. Tapi sekarang kan tidak begitu. Coba kalau kita ke pesta misalnya, wah kental sekali. Orang tua sudah nenek pakai warna pink, warna hijau. Kalau pemahaman Pak Marzuki bagaimana? Jadi walaupun baju bukan baju bodoh, secara umum lah baju adat di Sulsel. Ya kalau kita lihat bagus sekali. Ya, karena itu mencerminkan nilai-nilai daripada budaya kita dan harus dipertahankan. Di sini mungkin ada waktu nanti sebentar saya akan secara kronologis mungkin menyampaikan bagaimana sejarah kemudian fungsi itu sendiri. Insya Allah kalau ada waktu. Sedikit menyinggung tadi mengenai warna. Kebetulan saya lihat di YouTube itu merah pink itu untuk umur yang 14 hingga 10 tahun sehingga 14 tahun. Oh, Bang Jono itu. Iya. Iya. Masa yang sudah senja umurnya warna kemudian jika torapo itu usia 14 hingga 17 tahun. Kalau hijau kepada mereka yang bangsawan. Putri bangsawan. Lalu yang warna hijau sini siapa? Saya. Nah, kalau tadi saya juga agak sedikit ungu itu sebenarnya begini. Dulu kita punya pengawal kerajaan para tokoh yang yang suka menyandang tombak itu. Iya kalau sekarang hulu balang yang tewas dia kan tewas dalam peperangan. Itu pakai baju ungu? Tidak, dia kan istrinya kan janda. Itu dia jadi di situ sejarahnya. Mereka itu orang berani yang bertengkar tewas di peperangan, istrinya status janda diberi dia warna ungu. Janda itu korban perang. Korban perang. Iya. Jadi tapi kita tidak masuk ke lebih spesifik lagi. Lalu putih, ada juga putih. Ada putih juga. Ini mereka yang pengasuh dukun kesucian karena mereka bahasanya itu perilakunya suci. Jadi dia juga pakai baju bodoh putih. Putih. Lalu hitam. Nah ini baju orang tua cocok. Siapa minta? Aduh saya. Kita saya.
Terbalik. Iya. Kemudian tadi kuning. Kuning, itu ya. anak-anak karena kalau di sini saya baca pelak-pelak itu kan anak kupu-kupu. Jadi warna kuning. Jadi begitulah tadi warna dia. Cuma sekarang ada juga orang tua pakai baju kuning. Betul ada. Tapi betul. tidak salah juga lah. Karena mungkin semangat dia. Iya. Tidak salah sih sebenarnya. Tidak salah sebenarnya. Ya, Tapi namun demikian karena ini suatu nilai-nilai, tetap kita perlu bersosialisasi supaya nilai ini terdeteksi. Jadi itulah tadi sebenarnya ketika kita melestarikan sebuah budaya, terutama pakaian adat ya, maka usahakan yang kita menginjak-injak namanya nilai-nilai budaya sendiri. Makanya memang perlu disesuaikan ini untuk warna ini khusus untuk ini, warna ini khusus untuk ini. Jadi tidak sembarangan lah. Seperti dia. Jadi, tetap kita hargai lah. Iya, kita hargai budaya kita. Kita siapa lagi yang menghargai kalau bukan kita kan? Itu seperti sekarang kan seperti itu congkorek itu kan. Yang penting banyak uangnya bisa beli. Apalagi dia berani beli sokor cek ada emasnya. Ternyata bukan bagian dari mungkin darah alirannya jauh, bukan orang Bugis Makassar. Iya boleh lah kalau misalnya kalau memang bahannya tidak apa-apa tempat itu tanda-tanda anunya itu. Garis di stratanya harus diperhatikan semuanya itu. Dengan kalau di sekitar lingkungan rumah sendiri orang masih suka pakai baju-baju daerah. Seperti ada acara-acara atau sudah mulai saya lihat dulu agak kurang saya lihat. Kurang tidak kayak dulu orang bangga pakai baju. Iya. Betul kan biar anak mudanya kita lihat. Kira-kira faktor apa kira-kira itu dengan soal kita? Juga itu faktor apa itu bisa begitu dong. Mungkin agigensi atau apakah malu ki? Kalau kira-kira kita kalau ada acara disuruh baju pakai pakaian adat. Masih jiki mau pakai? Ya biasa mah. Biasa pakai baju kita batik lah. Batik deh. Iya. Tapi kalau melihat dari zaman sekarang orang-orang kalau kita melihat masih minat jika pakai baju adat kalau ada acara-acara sakral kah atau apa atau mungkin acara-acara seremonial. Bagaimana kalau melihat dari Bang Barsuki sama Bang Jono sendiri? Saya kira masih lah, tergantung dari para pemangku adat bagaimana untuk mensosialisasikan apa namanya. Jadi tapi yang paling saya salut dari kalangan bangsawan itu kalau ada terutama acara pengantin, memang dia selalu pakaian adat itu, yang selalu dikedepankan. Kalau orang-orang lain mungkin dia cari simpelnya pakai batik lah, sokol lah. Batik kan itu kalau pakaian nasional. Iya kan, pakaian nasional. Kalau baju toko, baju anak itu pakaian adat, ya kan. Jadi saya lihat memang di kalangan pesta-pesta sekarang, walaupun di gedung atau apa dan sebagainya, yang pakai pakaian adat itu ya penjemput, orang tua pengantin, ya kan. Tapi kalau untuk batik, yang perempuan pakai baju apa namanya? Kebaya atau baju modern juga? Bukan kebaya. Kalau kebaya masih mending. Baju terusan. Ya, ada biasa baju terusan di. Pokoknya 1 bulan sebelum acara dijahit nih. Baju persatuan. Oke, sahabat budaya yang mau berkomentar silakan Ki di 0811 400 9250. Ada masuk? Belum ya, sambil kita menunggu. Iya, karena sepatu itu daerah masing-masing kan beda-beda. Iya. Kita tahu di sini begini ini namanya. Mungkin sama tapi nama yang berbeda. Oke, sudah ada. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Hawania. Iya, ya, apa kabar? Sia-sia Haji. Alhamdulillah. Juga Pak Jono. Iya, bagaimana kabar tertawa? Sia-sia aja semua. Sehat tawa. Tadi semangat sekali dengan nyanyi. Power sekali deh. Pak Haji lagi jadi dosen. Iya, kali ini luar biasa memang Pak Haji ini. Nah, Bu Hawania. Nah, topik kita kan ini bahas terkait dengan pakaian adat Sulawesi Selatan. Nah, sejauh ini kalau kita melihat itu bagaimana eksistensi atau keberadaan baju adat kita di Sulawesi masih adakah, masih dibanggakan kah atau sudah mulai ditinggalkan? Tidak, malah lebih
terkenal lagi sekarang itu baju adat. Iya kah? Bang Richard. Kan- Bah Astaga. Ay, pelanggaran ini. Di blacklist ini, acar makelong. lebih anu karena sekarang kan lebih anu juga kan lebih dimodifikasi juga sedemikian rupa. Modifikasi di. Yang penting tidak Bang Rian, meninggalkan salah bentuk sebut, dasarnya. Kak. Iya, berarti lebih terkenal bawaannya di baju-baju Ya, kita. apalagi sekarang kan baju-baju adat sudah dimodifikasi, Bang Rian. Iya, Beda dengan yang dulu. Baju adat yang dulu itu polos sama sekali. Oh iya, polos, bahkan transparan di. Transparan. Baru transparan. Baju adat dulu itu baju bodoh itu yang warna hitam itu orang tua dulu itu dia pakai sehari-hari. Nah, itu udah suka Bang Jono. Karena kenapa bukan sekali yang transparan di. Nah, tahu nih. Dia pakai sehari-hari itu. Oh, sehari-hari? Iya. Oh, bukannya di acara-acara tertentu pi kayak acara pernikahan, ritual. Ada dulu orang sebagai dianggap orang tua kita dulu di kampung. Dia pakai sehari-hari itu baju bodohnya. Yang warna hitam. Berarti sekarang memang tambah terkenal ini baju daerah tadi. Iya, baru dia pakai anu itu Bang Rian. Itu yang apa itu? Pangajai itu namanya. Itu orang Pangajai. Bagaimana itu? Makan sirih. Oh, makan sirih. Iya. Anu Pak Sandro. Oh, Ibu Sandro. Ibu Sandro. Itu baru cincin batunya itu besar sekali kan itu. Oh, begitu. Iya kah? Begitu. Iya. Dia makan sirih tuh tiap hari tuh dia makan sirih. Supaya apa beda? Buah pinang dicampur dengan Sudah kebiasaan itu. Biasa baru sering meludah-meludah. Tapi giginya kuat. Oh, giginya kuat. Oh, itu ciri khasnya di. Iya, ciri khasnya dulu itu orang tua dulu kita. Orang tua dulu. Jadi itu gigi kuat. Iya tahu. Iya. Dia ngasuh masih pernah dapat begitu? Iya masih dia. Dia ngasih juga. Iya, saya punya nenek dulu begitu. Oh, begitu. Biasa dia anu juga apa namanya itu? Di poros ya. Di poras. Iya. Di poros ah. Iya, Di poro. Iya. Kalau kita nakal. Iya. Pakai daun sirih. Iya. Baru merah-merah muka ada gitu. Kalau itu memang itu kalau orang sakit, orang sakit itu biasanya itu kalau si dukun itu kan memang itu obat tradisional itu daun sirih, kapur, kunyit, Gambir. Oh, bepinang. itu. Kalau nakal, Saya pernah alami semua itu. oh nakal dulu kawan dulu. Enggak, kalau sakit toh. Oh, sakit. Iya. Oh ini sakit perempuan ya. Puh. Baru itu baju bodoh yang dulu Bang Rian. Iya. Kalau dicuci enggak pakai sabun. Dia Kenapa? cuci pakai kanji. Kanji. Oh, cowok minta dibilang nih, iya. baik kanji supaya keras gitu. Ya, agak keras itu anunya supaya keras tuh baju. Dia pakai Oh, kanji. kenapa anda pakai sabun coba? Tidak, karena kalau pakai kanji supaya dia Keras. Tidak harus terikat nanti lepet ke situ tidak bisa. Oh, keras. oh gitu di. Iya. Artinya memang biar zaman sekarang itu masih tren gitu pakaian-pakaian adat kita di. Iya, tapi sekarang kan Kan sudah dimodifikasi. Modifikasi. Sudah dikasih manik-manik apa supaya tambah lebih Menarik. dilihat. Iya. Ternyata Bu Awani yang jual baju baru begitu. Nah tahu ternyata dia yang jual baju baru. Tidak juga, tapi Iya. saya tuh waktu kecil masih Iya. agak sudah remaja, menanjak remaja. Sering Saya tuh selalu pakai baju bodoh warna pink. Iya, baju baru Karena mamanya. memang itu untuk anak remaja itu, Bung Rian. Yang jadi pertanyaan sekarang orang pahami tidak yang warna sekian harus ini orang pakai ini. Tidak kayaknya. Terkadang juga saya lihat dia asal pakai saja. Ya, asal pakai saja. Padahal itu ada stratanya itu Bang Rian. Iya. Kalau warna hitam itu orang tua. Merah muda anak gadis, anak remaja. Warna hijau itu bangsawan. Ya. Iya. Warna ungu itu beng katanya. Apa itu? Jande. Warna ungu. Kalau ada laki-laki pakai ungu apa namanya kok begitu? Dudes. Masa laki-laki pakai baju bawah? Dudes. Warna-warna. Iya. Merah tidak aku saring. Iya. Pakai itu dulu. Pakai Iya. Jadi
warna putih itu pakai baju bodo itu yang pengasuhnya itu. Oh ini pengasuh ini satu ini baju putih ini sebelah kini pengasuh. Iya. Inang. Oh Inang. Iya. Sekarang itu warnanya disesuaikan warna gincunya, bodanya. Iya dia disesuaikan di tasnya. Tasnya cocok pengalaman. Baiknya. Sepatunya juga. Tapi kalau sekarang itu kita bebas aja. Kalau pengantin itu dia pakai kalau dia sudah bilang ini baju warna begini. Dia tidak bagaimana diindak sih langsung dia. Tapi pakai yang warna Bunda, tapi anak-anak muda sekarang masih minat jika itu pakai baju bodo. Apalagi kan sekarang banyak model-model baju-baju yang keren-keren ke acara pengantin, mungkin acara-acara adat yang lainnya. Malas pakai baju bodo karena rempongi. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya itu tidak bisa juga dihilangkan itu tradisi orang dulu Bang Rianto. Karena itu baju bodo memang itu baju yang sakral. Paling lama itu baju bodo itu. Orang dulu itu memang dia pakai itu baju bodo. Jadi tidak, kalau menurut saya jangan dihilangkan itu. Tetap dilestarikan di. Ya tetap dilestarikan walaupun sudah dimodifikasi tapi tetap dilestarikan. Yang penting tidak jauh dari aslinya modifnya toh. Ya tetap dasarnya tetap J. Iya dasarnya tetap J. Tetap J baju bodo dasarnya. Tapi sekarang kan makin bertambah makin canggih sekarang. Desain-desain di. Desain-desain. Jadi dia Bunda. bisa modifikasi supaya bagaimana caranya untuk kita tertarik lihatnya, cantik dilihat, tapi tetap dasarnya pakai baju bodo. Bunda. Orang dulu bilang pakai baju kolot. Kolot itu. Kolot itu dulu kan. Baju kolot, dahulu apa? Iya. Kolot baju tua apa kan namanya? Iya. Kan begitu di. Oke. Siap. Iya itu saja Bang Rian. Makasih banyak Bu Wania. Kita di situ yang bertiga di berempat, berlima di sini. Berlima. Sama orang suci di baju putih. Ada. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tapi kita sebagai orang tua Pak Marsuk sama Deng Aso masih mau sosialisasikan ke anak-anak muda kita bahwa harus dilestarikan baju kita. Bagaimana? Itu sangat penting sekali. Jadi di sini ada catatan saya bagaimana upaya kita dalam usaha untuk melestarikan pakaian adat ini. Pertama pengenalan dan pendidikan. Jadi mengenakan pakaian adat kepada generasi muda melalui pendidikan formal maupun non formal. Yang kedua penggunaan dalam acara adat, menggunakan pakaian adat dalam acara adat pernikahan dan acara penting lainnya. Lalu desain dan inovasi. Jadi tidak boleh kita terlalu kaku di sini. Kita membuat kerannya bagaimana supaya ada inovasi-inovasi itu sehingga dia bisa memberikan nilai. Jadi ada inovasi terutama masalah desain. Kemudian adalah dukungan industri itu sendiri. Betul. Di sinilah peranan pemerintah bagaimana dia mendukung tadi ini kegiatan sehingga itu bisa menjadi lestari. Tanpa disadari, dilestarikan tahu aja di warisan kita. Malah industri. Karena sekarang yang kita kan Kementerian Kreatif betul. Itu mungkin dari situ. Lalu yang terakhir adalah melestarikan tradisi, melestarikan tradisi dengan upacara adat yang berkaitan dengan pakaian adat. Itu hal-hal yang selalu kita upayakan bersama, bukan menjadi tanggung jawab kita semua, mulai dari diri sendiri, masyarakat dan seterusnya. Dan ada kementeriannya itu. Ini mudah-mudahan ini obrolan kita bisa didengar oleh pekerja kita bahwa betapa pentingnya pakaian ini dilestarikan. Baik, kita terima dulu satu perempuan lagi. Baik. Halo, IKT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Liwang tawa. Jauh sekali suara tadi Deng Liwang. Ya. Tidak kasih jadi Liwang.
Selamat Diliwang. Iya. Terima kasih. Ya. Karena kasih-kasih ya. Kasih-kasih ya. Kita liwang. Ah iya. Ah jadi ngaso di sini juga. Iya, di liwang ya, sesek di liwang ya. Alhamdulillah. Kita dengar tadi suara yang ngaso nyanyi. Bagaimana? Aman gitu? Pakai lamento di. Nah, Deng Liwang. Nah, ini kan kita bahas tentang pakaian adat Sulawesi Selatan. Kita lihat sejauh ini Deng Liwang, orang itu masih minat jika pakai baju adat kah di acara-acara? Sebenarnya tuh kalau pakai adat harus itu. Kenapa? Harus diutamakan. Utamakan. Kita dihilangkan. Iya. Karena itu siapa lagi kalau para kita? Iya, siapa lagi bukan kita? Cocok tahu. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Gimana kalau di Kapan? sini? Iya. Jangan kalau ada yang baru Tinggalkan yang lama. Mantan. Iya, cocok ya. menurut saya ini hari pembahasan ini. Sangat bagus ini karena Iya. anak-anak muda sekarang itu yang penting kami. Iya tahu. Yang ada. Lebih suka baju yang agak terangkat gitu. Zaman sekarang. Di Liwang. Iya. Ada satu usulku di Liwang. Di Liwang kan biasanya menyanyi, Iya. ya, kan. Untuk dulu kan pertama kali kan pendapatannya langsung luar biasa. Oke. Bagaimana supaya menarik orang ke di Liwang? Mungkin alangkah bagusnya di Liwang setiap keluar pakai pakaian adat. Jas tutup pakai sarung, baru pakai songkobona atau pasapu lah. Iya. Ah, itu bisa menarik di Liwang. Itu Tanpa disadari itu memperkenalkan juga Iya. Iya ya. Itu. Kan itu bisa lebih menarik perhatian masuk. Iya. Ada yang itu. Apalagi kalau di PPP dari ya pasti ada jalannya. Iya. Tapi kembali ke Deng Liwang. Deng Liwang kira-kira siap tidak pakai begitu sambil bekerja? Siap tahu. Mantap, ini baru diapresiasi. Iya. Coba kan begitu tuh misalnya pasti orang menarik. Oh iya. Siapa itu? Kan dari jauh, siapa ini? Mau nyanyi Tommy juga. Iya. Tanpa disadari yang lewat pejabat. Diundang di acara-acara. Dari dinas kebudayaan. Iya. Ini perlu dilestarikan ini. Itu salah satu. Ayo kemana ya? Kasih banyak di Liwang. Kenapa buru-buru? Mau langsung praktekkan tahu Iya. Oke, kita terima lagi di. Terima kasih di Liwang dia. Assalamualaikum di Liwang. Iya. Baik, ada di Liwang. Cocok juga anuta solusi ta. Iya. Itu salah satu cara itu. Jangan terus-menerus cari sebuah inovasi lah. Inovasi kan lebih menarik. Mungkin pakaian adat lebih menarik ini. Jadi di samping menarik orang, ternyata dilestarikan. Iya, melestarikan budaya juga begitu. Baik, kita terima lagi telepon di. Halo, assalamualaikum, IKT. Waalaikumsalam. Ya, IKT dengan Pak. Alhamdulillah. Siapa lagi nama tak? Pak Jono, tak itu suara saya ya. Namanya Arjono. Pak Arjuna. Arjono. Ternyata bestik. Yang penting bukan Karjono. Yang penting Arjuni. Pak Arjuna. Nah, pasti pernah kita pakai baju atau jas sepatu nikah gitu. Pasti. Iya. Mana mungkin pakai baju Nah, kalau kita melihat sekarang keberadaan baju adat kita di Sulsel ini, bahwa itu baju Toraja, Bodo, Poko dan lain-lain, itu masih eksis tidak di zaman-zaman sekarang? Kalau sekarang ini modern mungkin masih ada tapi tidak seperti dulu lah gitu ya. Dipermodern anunya. Lebih di modifnya mungkin karena ikut zaman tuh. Iya.
Tapi tetap ada kalau daerah atas itu jenis Ponto masih ini. Masih kental aja orang pakai pakaian adat masih iya. Apa kalau masih banyak yang pakai kalau acara-acara. Iya, apa kalau aku nggak salah hari jadi daerah, hari jadi kabupaten itu biasa orang pakai baju bodoh semua. Iya, seperti kalau hari apa itu yang kemarin itu. Tanpa wali kota disuruh anak sekolah pakai baju bodoh. Wah, itu menjadi salah satu langkah juga sebenarnya. Jadi, susah orang tua tapi salah satu langkah untuk memperkenalkan budaya, tapi dari pihak menyusahkan orang tua juga. Berarti dilema dong begitu. Iya. Bayangkan itu kalau 3 anak itu mau sewa pakaian itu berapa ratus ribu itu. Iya. Kan kalau kita sewa 50.000 satu, kalau tadi 3 ada 150 memang. Iya kalau 50, kalau satu orang Iya. Tapi kan di sisi lain kan sekali setahun tuh tapi lihat juga. Tapi di sisi lain kan memperkenalkan juga. Iya. Toh? Iya. Tapi maunya seharusnya digratiskan gratis lah. Tidak. Pemerintah barangkali siapkan cocok Iya. Beda seharusnya itu pegawai semua yang dianjurkan itu guru-guru apalah sebagainya di RRI apa itu kan dia punya gaji dia bisa sewa. Pegawai kan. Iya. Tapi kalau di acara-acara masih kita lihat itu orang pakai baju bodoh atau pengantar undangan, minimal pengantar undangan lah. Kan biasa tuh pakai baju bodoh, pakai jas itu mengantar. Masih ada kayak itu orang begitu? Masih ada tapi enggak seperti dulu. Enggak seperti dulu tetap ada. Biasa juga kan orang tetap kita budayakan kita punya adat toh ya. Oh iya. Tetap budayakan. Makanya seperti di sekarang budaya kita ini kan kita selalu ini kan masalah budaya tuh jadi jangan sampai kita ini lupa. Budaya kita ya. Iya. Kan siapa lagi kalau bukan kita yang ini tuh. Betul, siapa lagi? Kita punya bahasa. Tapi Pak Arjuna sendiri siap jika disuruh untuk melestarikan pakaian-pakaian adat kita. Mungkin di acara-acara RRI lah, cerita minimal RRI pakai baju adat. Ya. Bisa mau Ki? Bisa Ji. Kayak setengah ini bisa Ji. Yang tegas dong. Kebersamaan Ton. Iya. Ini berarti bukan inisiatif untuk melestarikan, untuk kebersamaan Ji. Iya. Artinya memang perlu ya dilestarikan di baju adat kita Kita lestarikan sama-sama kita punya budaya. Oh gitu. Kan indah juga itu kalau kita kumpul-kumpul terus kita punya khas tersendiri kan. Iya. Berarti nanti kalau ada acara dia langsung pakai jas, Pak Marsuki pakai pakaian Toraja, Bang Jono pakai baju bodoh, gitu. Warna ungu lagi. Mas laki-laki pakai baju bodoh. Kan modernisasi sekarang itu. Sekarang itu baju jas tutup itu bukan lagi terpaku terhadap warna hitam. Ada juga biru. Oh, adakah begitu? Ada banyak sekali warna-warni juga. Ada juga ungunya juga. Di acara-acara pernikahan gitu. Ada. Iya. Padahal sebenarnya tidak ada dalam kalau dulu khusus hitam. Iya hitam. Sekarang karena untuk mengikuti zaman, maka warna juga itu dia berwarna-warni sekarang. Karena kan disewakan. Tergantung orang mau sewa warna apa. Jadi itu. Tapi tadi sempat disinggung Pak Dengaso, ada kancing 1, ada kancing 2. Itu memang ada dalam aturan juga, Bang Jono. Atau mungkin apa Arjuna paham juga? Apanya? Yang tadi jas itu kan ada kancing 1, ada kancing 2. Jas tutup ya. Kalau saya sih kalau di daerah Bosowa ya, itu kancing 1. Kalau kancing 2 kan repot. Kalau ini kayak orang dicekik. Berarti jadi kancing 1 saja. Iya, 1 saja. Kalau Pak Arjuna sendiri paham aturan-aturan cara pemakaian baju adat? Ya. Kita sendiri paham Ji aturan-aturan pakai pakaian adat seperti warna itu harus orang ini yang harus pakai dan lain-lain. Paham Ji begituan? Tetap paham tapi bagaimana nih? Setelahnya sekarang itu kan agak langka kalau kita mau cari-cari itu. Warna-warna tertentunya. Itu sama masih ada kan dijual sekarang itu songkok lontar. Iya, kayaknya jarang keluar kayak ini Pak Arjuna ini. Memang langka kah menurut tak? Songkok apa? Ya. Memang jarang kita lihat kah orang pakai songkok. Agak langka itu, songkok lontar.
Oh. Yang mana itu Songko Lontara, Pak Jo? Yang Songko Reca atau Lontara? Ya, Songko Reca. Oh, justru sekarang itu Reca makin maju anunya, karena itu bahannya bukan lagi dari iya. Sekarang bahkan itu dibuat dari ada tembaga apa sebagainya. Itu makin mahal. Iya, bahkan ada yang mencapai 15 juta harganya. Iya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Sekarang itu tapi enggak pakai emas itu, enggak ada aja emas jadi. ada yang pakai emas, tergantung permintaan sekarang konsumen dia mau pakai emas, kan lebih tambah mahal lagi harganya. Iya. Itu. Iya, kalau kalau yang biasa-biasa harga standar 100.000. Yang pemilik emasnya itu mungkin Songko Reca sama ya. Mungkin salah satu ini Songko yang dipakai Pak Marsuki ini modifikasi ya? Bukan. Bukan ya, bukan. Dari daerah lain ini. Oh, dari lain. Kalau ini Songko gratis. Ada itu biasa dijual mirip hampir Songko Reca tapi banyak kain yang dijual pas Ramadan. Banyak. Artinya memang sekarang itu kalau Songko Reca tidak susah nih. Tidak susah Midi. Tidak susah kalau kita mau cari. Iya. Karena ini sekarang makin berkembang. Gitu di. Oke. Ya. Bagaimana Pak Marjuna? Masih ada yang mau sampaikan? Ya cukup itu nih. Mungkin ada yang lain bisa melengkapi lagi. Oke, siap. Mau masuk Pak ini. Iya. Oke, Bang. Sama di Pampang 1 ya Pak Omar ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Jona. Terima kasih Pak Jona. Senang sekali. Pak Jono di. Saya juga si dompet Pak Jono ya. Amin. Siap-siap ini. Ini agak si dompet agak demam sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca komentar ada di Facebook katanya. Dimas Andrian, Assalamualaikum, selamat siang Bang Rian. Ada juga Bang Jono, Dengaso sama Pak Marsuki. Katanya hadir menyimak siang ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Amin. Ada juga R. Aras Rupindara. Katanya selamat siang Bung Rian, mantap Pak Asis dan Pak Marsuki. Sehat selalu Ki. Ada juga ini Nana Argas. Nana Argas. Katanya ada salam untuk narasumber acara. Ada tongki suaranya Pak Jono ku dengar. Apa karebanya tahu karebanya lagi kering dompetnya katanya. Ada kah? Kalau dia ngasuh lagi semangatnya menyanyi. Pak Marsuki lagi mantap materinya. Katanya sebaiknya jangan pernah dilupakan pakaian adat dalam setiap acara katanya. Baju bodoh sekarang sudah lebih modern, sudah banyak dimodifikasi. Jadi Nur Hudaeng, tetap semangat Pak Haji Dengaso. Oke, kita terima lagi Pak Nomodi. Halo IKT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nursi, Bu Harsina. Harsina di Paropo. Pak Robo tahu. Iya. Kita tahu. Halo Pak Asis, Dengaji, Pak Jono. Kita juga Bun Rian sehat. Iya, Dengaso juga. Iya, Dengaso. Pokoknya semuanya sehat selalu. Alhamdulillah. Bunda, kalau saya mau tanya Ki, di lemari tak ada baju adat tak? Ini jadi pertanyaan ini. Betul kah? Dulu masih ada kusimpan. Yang dipakai acara? Mahal harganya itu. Kalau sekarang di Paropo masih setiap ada acara tetap dipakai. Iya. Pakaian adat? Masa? Acara Israt Mirat. Pakai baju adat Ki? Tamu-tamu toh. Jadi itu anak-anak remaja umur 12 tahun sampai 17 tahun. Iya. Pakai baju bodoh yang dulu itu. Berarti masih ada jadi. Iya. Yang 20 ke atas. Iya. Pakai kaya. Kalau nenek-nenek seperti saya. Pakai seragam baju muslim. Dimodi begitu semua olahraganya juga masih ada. Ganda bulo jadi. Masa? Datang menjemput semua. Jadi, semua itu tarian. Jadi kalau setiap maulid itu setiap tahun kita keliling jalan. Wih, luar biasa. Sekarang ini saya mau carian lagi, saya mau usahakan carian baju bodoh yang asli.
yang tempo dulu itu, yang bukan yang modifikasi, mahal harganya itu nah. Masa? Iya, semua cari, semua bikin usaha. Usaha itu jadi barang antik itu. Tapi baju bodoh dulu biasa ada kancingnya orang tua pakai itu. Ada kancingnya biasa. Baju labu. Baju labu namanya. Itu tadi saya bilang. Iya. Oh, ada itu. Baju labu. Pakai kancing. Memang. Saya kira pokok. Tidak. Oh, ada yang panjang juga. Baju labu mirip baju bodoh, gitu, tetapi cocok nih. Panjang tangannya. Oh, panjang tangannya. Itu asli baju apa itu? Makassar kah? Bugis? Di sini. Oh, sini. Oh. Sini. Itu biasa dipakai acara-acara apa itu biasa itu? Yang acara juga, acara pengantin atau apa sebagainya. Iya. Tapi itu masih ada orang pakai begitu sekarang? Ada, coba dimodifikasi. Cuma dia tidak ada orang tua mau pergi. Tidak ada semua di nenek-nenek. Dia modifikasi, biasa dulunya modelnya lancip. Baru agak ketat memang. Kalau orang gemuk tidak cocok. Iya. Tapi kalau ini kan kita kebanyakan perubahan baju bodoh, baju pokok. Kalau jasnya sendiri laki-laki, bagaimana? Apakah tetap sama juga atau berubah juga? Saya kira baru cuma yang beda warna. Sekarang warna lebih kaya kan warna. Ada merah marun, ada hijau. Oh iya, merah marun ya. Ada ungu, ada hitam. Krem ya. Sesuai lah warna-warni lah. Iya. Padahal sebenarnya itu harus hitam. Kalau secara filosofis. Tidak juga. Enggak jadi. Iya, kalau kita mau ikuti zaman dulu ya harusnya hitam. Harusnya hitam. Tapi kan kita ikuti perkembangan. Maka, tapi sekarang banyak yang disewakan gitu warna-warni. Disewa untuk mama-mama biasa pasangan sama suaminya. Oh iya, sepasang. Warna hijau nak pakai suaminya, dia juga hijau, biru. Iya, biasa dia seragamnya itu. Seragamnya dari seleranya. Baru jangan. Tapi itu baju bodoh tetap kita Oh, tetap jadi cewek-cewek remaja itu pakai baju bodoh. Iya. Nah, saya mau tanya dengan di lemari ada jasnya Ji? Kalau jas di rumah banyak. Oh, banyak. Jas apa dulu? Jas apa dulu ini? Jas yang modern atau acara-acara? Iya, kalau acara-acara juga ada. Warnanya warna apa ini? Warna banyak. Ada pink, ada pink, betulan? Iya, betul. Oh, disewa tuh. Oh, disewa. Pantas, saya kira disewa paling. Ada juga satu hal. Bahwa orang-orang itu yang pengantin ya. Misalnya yang punya acara itu kemudian pakai jas tutup, seragam. Sebenarnya bukan yang punya. Iya. Dia sewa juga. Iya. Kebanyakan dia sewa. Kalau untuk punya sendiri mungkin tidak ada. Iya. Pak Marzuki, warna apa jasta? Jangan sampai bilang warna ungu. Itu biasa disesuaikan dengan warna kuning. Disesuaikan dengan konteksnya, acaranya. Oh. Ini sedikit kalau dulu itu kalau suruh baca doa dikasih jas. Ustaz itu namanya. Tidak begitu. Gitu. Jas hitam. Jas hitam ya biasanya kan. Kalau baca-baca. Bang Jono, saya rawi nih. Lemari teh isinya apa ini? Tidak, saya jas tutupku sudah tidak ada. Betulan tidak ada. Karena kan bisa jadi disewa. Bisa disewa sekarang. Kan biasa ada orang memang jas tutup bilik sendiri, nyaman. Tidak ada betul biar satu. Tidak ada. Dia ada. Ada, saya ada. Bajas untuk acara-acara tuh ada lah. Bukan jas hujan. Nah, bunda itu ada jas dulu tidak dipakai karena lama sekali. Oh, lama sekali nih. Orang aku masih ada simpan. Masa? Kita simpan. Warna krem. Krem. Warna krem. Berarti memang zaman dulu ada warna krem memang enggak? Iya, ada krem, ada hitam. Ini tahun 80-an ini ke atas ini. Masih kusimpan kasih. Itu. Oh, tahu Adi. Iya, makasih banyak. Iya. Sehat semua. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu baju toko atau baju bodoh. Itu saya biasa temukan dia simpan itu dulu orang tua itu di bawah kasur.
Oh, supaya bawa kasur supaya apa ya? Supaya dia mengikuti anunya itu anunya lipatannya itu. Oh iya. Oh iya, kan ada papan lipatannya. Oh iya, cocok nih. Bukan di lemari. Jadi saya kasur, biasa cari uang di bawah kasur. Ada baju. Oh. Bocor rahasia. Iya. Nakal ini. Kan itu kalau dulu orang kalau yang asli, baju yang asli atau baju toko itu, kalau dia pakai kayak lipatannya. Iya, itu di samping. Kan orang biasa kalau disetrika begitu, dia di bawah kasur deh. Memang kalau yang begitu kan begitu, kalau disetrika tidak bisa mengkerut itu kalau disetrika. Iya, jadi itu dia simpan di bawah itu, di bawah kasur. Supaya itu nanti mau diambil kalau dia pakai baru di toko namanya itu. Itu namanya itu dikasih kanji. Kanji di supaya keras gini. Supaya kembali. Oh, kita lihat itu pas kita mau ambil uang. Iya. Pantas saya di poro kita sama daun sirih di. Oke, sejenak kita dengarkan dulu suara emasnya dari Pak Marsuki. Nanti kita akan bahas-bahas lagi nih. Ada lagu Kucini Lalang Sona tadi. Iya. Lagu andalan ini. Lagu andalan. Iya. Selamat kibaran kelinga.
biasa memang. Bisa mendaftar lah. Kayak suaranya Iwan Tompo. Suara Iwan Tompo di? Iya, 11-12 lah sama suaranya aslinya. Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita di siang hari ini. Nah, kita terima tuh teman-teman di ada penelpon masuk. Ya, kita angkat dulu tawa dulu. Halo, IKT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ki? Dengan Mas Gun. Oh, Mas Gun, Pak Gunadil. Pak Gunadil. Oh ya, kemarin sempat tahu datang di acara Makelong. Nah, bagaimana kabar? Sehat, Ki? Baik-baik jadi. Alhamdulillah. Pak Gunadil. Nah, kalau kita melihat saat ini, itu penggunaan baju bodo itu di masyarakat kita Sulsel sendiri itu masih diminati atau bagaimana ini? Kalau saya lihat itu, perkembangan zaman sekarang kalau masalah baju bodo sudah jarang dipakai. Kenapa bisa? Karena kebanyakan sekarang pakai baju-baju pesta yang sudah modern itu. Pesta yang modern. Seperti bagaimana itu yang banyak model-modelnya merubah aslinya atau bagaimana? Ya ada juga itu baju bodo yang sudah dimodifikasi itu. Tapi menurut saya itu bagaimana? Perlukah dipertahankan atau bagaimana? Ya. Perlukah memang dipertahankan itu keberadaan baju bodo atau memang harus menjadi catatan sejarah saja? Kalau menurut saya harus dipertahankan itu. Merupakan ciri khas toh. Ciri khas di. Iya. Budaya Sulawesi Selatan. Yang kita ketahui baju bodo yang ada di Sulsel itu apa saja? Maksudnya? Yang mungkin Pak Gunadil ketahui. Ada berapa macam baju bodo yang ada di Sulsel? Saya mau tes kalau yang dulu masih tradisional itu yang macam-macam masih tahun 80-an itu yang masih transparan itu. Jadi iya. Yang transparan. Iya. Baju apa lagi? Yang kita ketahui. Baju Toraja kita tahu, Ji? Oh, kalau baju Toraja iya. Ada namanya baju poko. Baju labu. Iya. Masih ada itu. Kita dapat itu dulu. Kalau ini masih ada ini. Iya. Kalau kita lihat di acara-acara pengantin kah, di acara-acara kelurahan atau apa itu, orang masih kita lihat pakai baju bodo kah atau sudah pakai baju-baju kemeja pakai baju terusan yang kita lihat. Kalau di daerah saya lihat kecuali umpama keluarga pengantin masih pakai baju-baju begitu. Kalau umpama undangan-undangan sudah pakai pakaian pesta. Pakaian pesta tadi. Iya. Kecuali laki-lakinya masih pakai baju-baju tradisional. Jas apa toh? Jas pakai sarung bawahannya di. Iya. Pakai songkok. Pakai sarung. Pakai sarung ya. Kalau saya di kampungku, Rian masih pakai begitu. Oh, masih pakai begitu. Pakai jas tuh. Iya. Bahkan kalau tidak pakai begitu orang seakan-akan tidak dihargai masuk di pesta. Masa? Nggak dihargai kalau nggak pakai baju begitu? Ya. Masa kalau nggak pakai pakaian begitu, kain termasuk nggak dihargai begitu? Iya, kalau di kampungku itu masih ya. Masih kan itu pakaian jas, pakai jas itu. Oh, termasuk di pelosok di desa. Iya. Ya di pelosok. Iya tuh. Oh berarti masih kental itu kalau begitu di. Iya. Memang kalau namanya itu di acara malam Tudampen nih. Nah. Kalau itu harus rata-rata pakai baju pakai jas dengan sarung. Ini bukan pakaian adat ini. Ini kan jas. Ya kan ini pakai nasional. Cuma dulu kalau orang tua dia padukan pakai songkok hitam, pakai sarung, pakai jas itu. Belum pergi pengantin itu. Oh. Iya. Oh. Baju pake bukan jas. Daerah itu? Iya dari sampai itu dulu pakai jas itu jas itu yang modern itu. Yang modern. Iya. Oh iya yang modern. Cuma dia padukan dengan songkok hitam dengan
sarung itu. Sarung. Apakah sarung sabe atau sarung apalah. Bagaimana Pak Sisto? Iya. Tapi ciri khas baju jas kita itu yang bagaimana? Yang tak kancing, yang rusat? Kalau untuk adat, jas apa lagi namanya? Jas tutup tuh? Jas tutup. Jas tutup. Itu kan beda dong. Kalau ini kan jas modern. Modern ya, yang satu kancing di tengah. Iya, yang sekarang itu. Ada yang 2 kancing, ada 3 kancing. Ada 6 kancing juga. 6 kancing sini. Ke samping. Oh, ke samping. Iya. Oh iya, ada rantai-rantainya biasa ya. Iya. Namanya itu. Iya begitu. Kalau jasan itu jas modern. Bukan jas adat ya. Bukan jas tutup. Kalau jas adat itu yang bagaimana Pak Jito? Yang jas tutup itu. Iya. Itu. Iya. Memang begitu di kampung kita Pak Gunadi. Kalau saya di kampung kita masih pakai jas. Iya. Bukannya di kampung pakai sarung. Di kampung saya juga begitu. Ya. Jas. Itu laki-lakinya. Kalau yang sekarang itu pakai baju batik, pakai celana panjang gitu. Gak biasa juga itu orang kalau dari habis dari pengantin masih pakai jas pergi main kartu apa. Iya. Tidak ada buka tong juga. Tapi rasanya kalau kita tadi pakai baju adat itu ada aura, ada wibawa sedikit. Oh, wibawa. Iya, coba ini, iya betul ya. Kalau ketika saya pakai baju pakaian adat, kayak berwibawa, aku rasa itu, kayak merasa sultan, aku rasa. Apalagi kalau orangnya ganteng dan gagah, kayak Mas Joni ini. Wih, di mana makan siang nanti? Di mana makan? Iya, ada gerobak di depan. Oke. Jadi intinya Pak Gunadi tetap dilestarikan baju adat kita di. Betul ya. Oke, siap. Ya, ada mau sampaikan lagi Pak Gunadi? Bentar sekian. Oke, siap. Makasih banyak Pak Gunadi. Siapa tahu gabung dengan kita. Tidak seperti ngecatanya ini. Kenapa dia telepon gugup? Kayak ada itu. Begitu kah? Kayak diinterogasi sama resesi ini. Oke, makasih banyak Pak Gunadi. Iya, sehat selalu Ki. Baik, ternyata memang di kampung-kampung masih ada orang pakai begitu di. Bukan jas tutup namanya. Oh, jas modern. Jas modern itu. Bukan pakaian adat sebenarnya itu. Pakaian nasional. Cuma orang dulu kan menghargai. Jadi tidak enak kalau dia tidak pakai jas, pakai songkok gitu. Bagaimana Pak Sista? Tapi ada kombinasi yang bagus saya lihat. Kalau jas itu dengan sarung sutra. Oh, saya lihat bagus. Memang bagus. Kalau ada memang jas pakai sarung sutra. Ya ada, saya sering kalau misalnya acara mempetu ada atau apa. Pakai jas tapi sarungnya sarung sutra. Saya kira jasnya berkain sutra. Enggak. Ada juga. Kalau jas ada juga. Jas dari kain sutra. Mungkin pasis biasa jahit itu. Jas kain sutra ada. Oh, baik. Kita terima lagi. Halo, IKT. Halo, IKT. Iya, dengan siapa di mana Ki? Ini Pak Ripin di Pampang. Oh, Pak Ripin. Terima kasih banyak Pak Ripin. Kenal aja Ki? Kenal dong. Oh, iya tahu. Kenal. Mantan ketua ini. Oh, iya kah? Baru ku tahu. Ada sama teman-teman tadi sini. Mantan ketua RT maksudnya. Oh, mantan ketua RT. Insya Allah nanti tinggal RW lagi. Iya. Pak, bagaimana menurut ini keberadaan baju adat kita di Sulsel ini? Masih eksis jika di zaman sekarang yang banyak baju modern, bahkan baju yang tak gantung nih. Sekarang ini yang saya lihat, kalau ada pesta ini. Ini ibu-ibu, semuanya itu menjahit pakaian. Pakaiannya tidak ada nih. Yang jadi. Kecuali bapaknya pakaian jas tutup yang model Shanghai. Ada kan model Shanghai kan? Shanghai. Asalnya dari sana. Yang sejarah. Dengan sarung. Oh iya. Baju baju pelatih Shanghai itu. Ya, yang pakai baju apa? Iya betul. Oh, jas Shanghai nama ini. Berarti memang ibu-ibu jarang pakai baju bodi, dia lebih baik pakai baju persatuan di. Tidak puas kalau tidak menjahit.
Balas bapak ada kah? Biasa dikasih satu pakai sama suaminya kok begitu. Satu jadi saya yang punya pesta kasihan. Iya. Itu yang punya pesta. Belikan kain. Anu gratis. Parvin, itu ibu belum putus itu uang paneknya sudah memang rencana memang. Iya betul tuh nih. Iya, kenapa begitu selalu begitu? Ada sudah ada programnya. Iya. Belum itu putus uang paneknya. Sudah bikin rencana dia. Beli 2 meter warna ini nanti JC di sana iya pengalaman kayaknya Bang Joni ini. Setelah sehari hanya sudah diputuskan pernah itu putar-putar di toko-toko itu cari kain warna pernah saya alami itu pernah dulu, iya Pak Jono dia bilang Pasis berapa meter itu dipakai. Kenapa kita ditanya? Kan saya mau bikinkan dia. Ya. Berapa meter Pasis? Kita beli 7 meter lah. Iya. Ternyata cukup itu tidak lebih kan ya. Ternyata dia pengalamannya. Jadi kita juga Pak Arifin pengalaman Ki. Pasar, Kak. Kenapa Menroy pasar Kak. Iya. Berarti emang zaman sekarang malas ibu-ibu pakai baju bodoh di. Sekarang sekarang itu anak-anak yang dibelikan sekarang bukan baju warna itu. Sekarang baju batik itu yang penjemput tamu sekarang anak muda. Oh baju batik. Iya. Biasa dia. Saya bilang, hilang ya ini. Iya. Ini hilang tradisi ya. Oh tradisi. Kalau begini. Tapi memang penjemput harus pakai baju bodoh kah? Yang jemput pertanyaanku. Seharusnya seperti itu. Oh. Kalau penjemput itu sebenarnya kalau di menurut adat ya. Itu ada hitung-hitungannya juga. Laki-laki sekian, perempuan sekian gitu. Itu ada dihitung semua itu. Berapa orang itu perempuan, berapa orang itu laki-laki gitu. Sama kalau bawa undangan ya. Kalau di kampung, saya cerita di kampung ya. Kalau kita mau pergi kalau habis map pasar kan gitu untuk map pendek duit. Itu ada namanya mat tanpa desa. Mata apa itu? Kita pergi mengundang di kepala desa. Itu orangnya itu tidak 9 kah itu tidak bisa kurang itu. Harus 9. Harus 9 ganjil. Iya harus ganjil 9 itu. Pergi ke rumahnya itu kepala desa. Beda kalau yang teman-teman misalnya. Iya. Bisa 2 orang, 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Iya. Ada turanan-turanan itu. Oke. Bagaimana Pak Arifin? Yang juga itu. Bung Rian. Apa itu? Yang bawa undangan itu. Iya betul. Iya betul begitu juga bawa undangan itu. Tidak ada di kita punya. Betul. Itu yang bawa. Masa celana jeans ya. Seharusnya pakai celana apa Pak Le? Pakai adat dong. Pakai adat. Ya jas tutup dengan dia menghargai. Yang perempuan pakai rok mini. Rok mini. Masa? Bahkan sekarang Pak Arifin itu bawa undangan. Cuma 2 orang ji, satu pembonceng, yang bonceng itu penunjuk jalan ji. Iya betul. Bawa undangan itu perempuan yang pakai baju ji, itu saja 1 orang ji sebenarnya. Seharusnya bagaimana? Banyak kah? Ada minimal 2 itu sebenarnya. Iya kalau minimal 2 itu atau 4 kalau biasa itu 4, 2 laki-laki 2 perempuan itu bawa bonceng itu kalau bawa undangan itu. Tapi memang tahu ada perubahan Pak Rusdi sama Pak Jono Pak Arso. Orang pengundang bawa undang itu tidak pakai baju adat kayak dulu. Alasannya katanya panas. Enggak juga. Mungkin dalam kesempatan yang lain. Iya. Oke. Siapa yang melestarikan adat kita kalau bukan kita sendiri? Iya betul. Iya. Kita orang asli sini. Iya. Asli Makassar. Itu pas selalu listrik selalu menjahit. Iya.
Pak Sis. Bapak Jong, Bapak. Itu aneh. Pak Sis bicara dong. Pak Sis, selama ini banyak orang pesanan pergi menjahit apa ke baju bodoh atau baju persatuan? Baju persatuan juga ada rumah ini. Yang kebanyakan baju persatuan di. Paling mau puasa ini. Oh, adakah? Iya, Kak, banyak pengantin ini. Oh iya, sebelum puasa banyak pengantin. Oh iya, berarti memang jarang kita pakai jarang menjahit baju bodoh. Kita tahu sih cara jadi bodoh beda. Bisa. Gak bisa Ji. Just tutup Ji tahu itu. Oh, just tutup Ji. Baik. Oke, Pak Ripi. Iya. Oke, makasih. Iya, makasih. Oke, siap. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu tambahkan tadi Pak Marsuki. Jadi ada hal yang menarik kalau kita tadi berbicara mengenai batik. Itu sekarang ada tren-tren baru, ada ciri-ciri di Sulawesi Selatan. Maksudnya ada misalnya huruf lontara, itu biasa kita lihat, itu bagus itu. Jadi ada perpaduan corak antara batik dengan nuansa-nuansa dari Sulawesi Selatan. Tapi bisa dikatakan baju adat tidak kalau begitu? Tapi itu kan artinya bagian daripada melestarikan. Oke, kalau melestarikan lontara oke lah. Sekarang begini, agar supaya tadi inovasi-inovasi atau bagaimana baju adat ini bisa dia lebih efektif, mungkin tidak berlebihan kalau pada kesempatan ini saya sampaikan bagaimana sesungguhnya fungsi pakaian itu, supaya dia efektif. Jadi fungsi pakaian itu melindungi tubuh, itu pakaian yang melindungi tubuh dari cuaca seperti panas dan seterusnya, itu ada penyesuaian. Yang kedua menutupi aurat, ini sangat prinsip. Lalu yang ketiga adalah sebagai ekspresi diri. Jadi pakaian itu bagian daripada suatu penampilan. Jadi kalau suatu kegiatan tertentu, tentunya pakaian tadi harus disesuaikan dengan penampilan kita atau prinsip kita. Katakanlah sepanjang mesti Pak Ustaz, tentu pakaiannya harus pakaian Ustaz. Kalau penyanyi, penyanyi juga begitu. Ini baju adat bisa dia nyengkron di situ. Dia bisa nyambung di situ. Oh, bisa kan? Bisa, saya kira bisa. Kalau tentunya yang mendesain adalah kita kasih ahlinya. Bagaimana dia bisa membentuk suatu corak warna pakaian adat yang bisa nyambung dengan kebutuhan. Lalu adalah sosialisasi diri. Jadi katakanlah begini, kalau dia dokter tentu pakaiannya pakaian dokter. Penjaga gudang tentu harus terlindung dari tadi itu. Misal kalau menceramah pakai baju adat, bisa Ji? Masuk Ji itu? Bisa Ji. Kalau pakai jas tutup tuh bisa Ji. Bisa dikombinasikan. Cuma bagaimana aksesorisnya supaya dia nyambung. Saya kira bisa. Ini bisa kita tanya sama ahli perancang agar supaya tadi dia juga ceramah tapi ada juga unsur adatnya di situ. Wah, ini dia ngasuh ahlinya dia ngasuh kayak gini. Lalu yang penting itu jangan baju adat itu dimodifikasi cuma membungkus. Itu artinya membungkus dengan menutup. Kan beda. Beda menutup dengan membungkus, ya kan? Beda. Membungkus itu apa kurang hilang nilai sesungguhnya, nilai awalnya. Namanya saja yang barang dibungkus, semula kulukunya kelihatan. Kalau menutup itu kan tidak. Oh, beberapa bagian itu. Tapi ada yang menarik, Bang Rian. Ini kan hubungannya dengan lestari adat. Coba lihat misalnya begini, pemain bola kan ada corak-corak khas itu kan bisa ada. Kita lihat di situ. Ini sekarang saya lihat lagi tren itu. Jadi sebuah kesebelasan misalnya dia ada unsur-unsur nilai adatnya di situ. Itu bisa kita lihat. Nah, inilah tadi itu salah satu cara untuk melestarikan tadi nilai-nilainya tadi. Dia tidak ketinggalan nilai-nilai luhurnya, keberanian katakanlah begitu, kesungguhan, disiplin dan seterusnya. Sekedar dia. Kita jeda dulu, Bang Juno, lagu tak? Apa ini? Harus kebagian semua. Operator saya juga harus dapat. Kita brief dulu lah. Lagu anu mau. Apa ini? Pestamu dukaku. Waduh. Apa yang ada? Ini curhat atau apa? Abon tinggalmu amat yakin. Tapi saya pikir ada monitor dia ada monitor ini. Gitu dong. Abad apa? Abon tinggalmu amat yakin. Artinya apa ya? Pestamu dukaku. Masya Allah. Gitu. Bukan Ji pengalaman pribadi kan? Masih ada saya. Yang mana ini? Yang di atas? Yang penting bukan suara perempuan itu.
Sakit kepala. Minum Panadol Extra, satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lolos lagi kegiatanmu. Baru isi 4 harga terjangkau. Kita akan kembali lagi setelah dengarkan suara dari artis kah? Oh iya dong, Aktor. Oke, ada dari Bang Jono. Sebenarnya biar tidak lihat layar, tapi biasa salah-salah. Selama Kimaring Kalinga yang di sana, apa kabar? Apa kabar sayang? Ada kah? Bila lengatiku sedih nakarebang pelori patu dapoti. Terima nikah Andri nataro pergiku mulai nakasih mulai seri janjimu.
permainan tradisional Bali yang luar biasa oleh memang. sekelompok anak, satu Nanti orang lanjut sebagai materinya, meong Pak. atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik "Juk meong, juk bikul", pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo ya komo ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenaranna nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Selesuran terlebih masih bersama kami di acara IKT. Masih membahas baju adat Sulawesi Selatan. Yang mau bergabung silakan di 081140095250. Ada mau disampaikan lagi atau dijelaskan Pak Marzuki? Baik, sebelumnya bahwa wilayah kita ini Sulawesi Selatan sebetulnya banyak pengaruh dari luar. Itu kalau kita lihat perjalanan sejarah. Itu pertama pengaruh Hindu Buddha. Jadi sangat ketat. Itu pada waktu itu adalah kerjaan lawa pada abad ke-13. Pakaian adat Bugis Makassar masih mempertahankan beberapa elemen Hindu seperti motif dan hiasannya. Yang kedua pengaruh Islam masuk ke Sulawesi Selatan pada abad ke-16 mempengaruhi pakaian adat terutama dalam penggunaan warna-warna yang lebih sederhana. Kemudian selain itu pengaruh Cina juga ada. Pengaruh Cina, pedagang Cina juga datang ke Selatan membawa pengaruh budaya dan teknologi pakaian adat Bugis Makassar menggunakan motif-motif Cina seperti motif naga dan bunga-bunga. Sekira yang terkait jas apa? Yang tadi jas Cina. Itu. Lalu yang terakhir adalah pengaruh Eropa pada masa kolonial Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh gaya Eropa, terutama dalam penggunaan bahan-bahan seperti sutra dan katun. Jadi ini bahan bukan asli di sini sebenarnya, dari luar. Dari luar, yang dikembangkan. Kayak sutra dan katun. Saya kira sebagai tambahan. Baik, kita terima. Halo IKT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Yani Buniar. Buniar. Iya, ada di sini. Terima kasih Nandania bisa bergabung. Buat Ayah, Pak Marzuki dengan Pak Marzuki dengan Pak Asi, ada Pak Jono juga. Iya, Buniar. Saya tertarik ini temanya. Iya, bagaimana menurut itu Buniar? Kalau menurut saya bergeser nih Bung Rian. Kalau baju adat itu yang di sini tidak semua mau pakai. Tapi kalau yang masih kental tahu anunya masih pakai, termasuk di keluargaku. Itu pun kalau ada perkawinan. Nanti ada acara perkawinan baru dipakai. Cuman sekarang rancu saya lihat Bung Rian. Bagian apanya rancu? Anak muda itu kadang biasa pakai jas tutup.
Nah pasti pakai celana jeans. Iya kah? Iya. Iya. Tamu. Terus sebenarnya itu baju adat yang sebenarnya itu kalau jas tutup itu pasangannya sarung sutra tapi pakai kipa beka namanya rimnya tuh di dalam ya itu baru pakai songgok di biring itu satu paket gitu. Itu kalau baju adat Makassar Bugis cuman kadang beda motif sarungnya Ji dan curaknya yang membedakan biasa itu sarung sutranya tuh. Nah, tapi dia tuh pakai jas tutupnya, jas tutup yang sebenarnya tuh di dalam baru sarungnya, baru pakai pak beka. Oh iya. Asli nih itu. Tapi kalau yang seperti Tawat tadi itu Mas Gun bilang betul juga Pak Jono bilang itu memang jas modern. Nah itu dipakai sama orang-orang Bugis Makassar kalau ada pernikahan bapak-bapaknya toh, masnya lebih malebiki dia padukan jas modern itu dengan sarung sutra, tapi kan di bidak itu sarungnya. Jadi di dalam baru jasnya yang di luar. Terus bukan songkok di biring, dia pakai namanya kopiah yang hitam itu yang tadi Pak Jono bilang. Songkok hitam. Itu bukan baju adat itu kayak baju nasional cuman menandakan kalau kita orang Bugis itu Bugis Makassar dia pakai padukan dengan sarung sutra. Tidak pernah dipakai dengan batik atau lipa paleka, enggak. Pasti sutra di bawahnya paleka kalau asli Bugis Makassar. Dan Bugis itu paling kental. Terus baju bodo itu kalau yang sekarang itu kurang nih mau pakai. Kenapa? Bung Rian, apalagi kalau saya waktu masih remaja dulu masih suka dikit pakai baju bodo, apalagi dulu itu kalau bawa undangan ndak afdal kalau bukan baju bodo. Iya betul. Sekarang kan tidak. Pokoknya semua itu bergeser seiringnya waktu. Tapi kalau di keluarga aku masih begitu, Bung Rian. Kalau masih keluarga-keluarga yang dituakan tetap harus pakai baju bodo diantarkan. Ndak terima kalau ndak pakai baju bodo, ndak bawa itu tempat undangan yang itu. Memang tapi susah juga mau dilestarikan kalau kitanya sendiri biasa ribet gitu, kemudian cuek. Tapi kalau saya masih ada Bung Rian, masih ada baju labunya almarhumah mama itu yang asli dari bulu hitam, kain masih hitam. Oh cucu dengan tadi. Masih ada disimpan buat kenang-kenangan toh. Yang ada kancingnya. Nilai story. Iya, kancingnya itu bukan di kerahnya. Kalau baju bodo baju labu asli itu bunda tapi terbelah di depannya. Apakah itu bahasa Bugisnya, bahasa Makassarnya? Yang di lengannya itu ada kancing 6. Oh, cocok dibilang dengan asli ya. Tapi bukan di kancing, dia hiasan gitu, tapi ditarik. Oh, hiasan. Nah, pakainya itu kalau yang asli itu orang baju labu, sarung sutra dipimpin, terus dia pakai polar. Lalu polaranya makanya nggak pakai kancing itu bajunya. Kancing di leher itu nggak ada. Dia kerah bundar baru terbelah di depannya itu dia. Nah itu yang asli kalau baju bodonya. Terus memang sekarang anak-anak remaja mau itu Bung Rian, mau disuruh kadang biasa disuruh jemput tamu dikasih adat tuh pakai baju jas tutup, pakai songkok di biring, terus sarungnya kan dilipat 2 baru celana panjang, tapi kan disuruh yang kain. Tapi kalau anak-anak remaja pakai leba jeans baru biasa sarungnya buka nih. Jadi ya kayak yang begitu-begitu itu kayaknya tidak menghargai baju daerah. Kalau sekali modern nih jadi campur-campur. Iya, biasa juga pakai sarung salah terpakai. Lebih kurang aja lagi itu nih. Iya. Bisa umpan balik. Bisa. Jadi begini nih sedikit ada masalah kalau saya itu pakai sarung tidak tahu mabida. Mabida, masa? Iya. Nggak tahu Ki? Itu jadi salah satu hambatan malas pakai sarung. Mungkin nanti ada teman yang bisa. Betul saya nganu saja. Nggak tahu mabida. Iya. Karena begini, maksudnya kan dia mesti simetris, dia punya kotak. Iya. Dan enak kita melangkah. Ini mungkin niat tahu. Ada jenis tahu ini Makawi. Apa itu? Makawi itu kayak perempuan itu kalau pakai sarung Makawi itu. Oh begini. Tidak leksi begini saja baru. Oh, yang di sampingnya. Oh. Kalau perempuan dia kinkin namanya, karena dia tarik
Wujudnya ke atas, tapi kalau laki-laki bedanya itu harus bagus. Bebas rapi toh. Iya, kemudian dia punya kota harus lurus. Iya, simetris. Iya, dan tidak terpuru apa itu yang masalah. Makawi jangan suka ini Makawi tahu. Beda itu ke Makawi. Makawi beda. Kalau Makawi perempuan, beda itu laki-laki. Kalau Bang Jero Makawin. Ya bisa tunjuk. Oke, kita ada lagi di 081140092550 mungkin di sesi terakhir yang bergabung silakan di. Nanti penutup ada Dengaso nyanyi lagi. Ada? Oke, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum Ikate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikate dengan siapa di mana? Iya. Dengaso. Iya. Yono. Selamat Ki. Iya, Pak Radin. Pak Radin. Pak Radin. Oh, Pak Radin. Iya, Pak. Bagaimana kabar Pak Radin? Sehat-sehat aja Ki. Alhamdulillah. Pak Radin, mau katanya Ki, ada di jas tutup tadi kamar di lemari tak? Tidak ada. Tidak ada juga jas. Jadi sudah jahit lagi di sampai si Dengaso. Oh. Iya, karena mau lagi kawin apa dibahas ini buat dia? Baju adat di Sulawesi Selatan. Baju adat. Kalau di sini saya lihat jarang minta itu saya kalau ada pengantin yang mau namanya jaga leko. Jaga leko. Iya, mau potong kerbau. Baru ada pakai baju bodoh. Haruskah begitu? Kalau besoknya ngepecim nih. Malam ini jaga leko dulu. Itu kerbau mau dipotong besoknya. Dia pakai semua itu anak-anak baju bodoh, pakai gendang juga. Sama ini waktu dulu kalau ada jemputan di sini di Antiburu pakai baju bodoh semua. Dulu. Iya dulu. Sekarang saya lihat tidak ada sudah. Jarang mungkin sekarang Iya jarang sudah iya. Kalau ada pembesar itu kan datang di Antiburu, dijemput baju bodoh. Menyambut. Iya menyambut itu. Iya. Tapi sekarang dulu. Sekarang tidak ada sudah. Mungkin jarang sudah saya lihat. Mungkin ribut ke Rempo. Iya pakai baju bodoh. Nanti kalau disambut juga Bang Jero pakai tarian-tarian. Tarian-tarian itu yang ditusuk-tusuk itu. Apa? Jadi ditusuk kebal. Iya, berarti memang zaman sekarang berbeda Iya, berbeda. Iya. Ya, orang dulu itu banyak yang meninggal. Kalau orang-orang dulu masih barangkali ada yang menyimpang lah. Kalau ada orang kawin itu yang pakai begitu, kalau mau potong kerbau pakai begitu. Kalau bukan kerbau tidak juga, kacang sapi tidak juga. Gitu kan? Kerajaan kuda apa tidak sih? Kembali ke orangnya pemahamannya. Iya, kerbau saja. Saya lihat itu adat-adatnya dia adat dulu. Oke. Artinya tetap perlu dilestarikan Iya. Tapi jarang saya lihat sekarang. Yang berada saja kalau dia bikin begitu. Kira-kira kalau anak muda masih minat itu pakai baju adat? Tidak tahu lah anak muda. Sedangkan ada bawa undangan itu perempuan juga pakai baju bodoh kan. Kadang-kadang tidak ada juga pakai baju bodoh, kadang-kadang ada juga pakai baju biasa Iya baju biasa. Kadang-kadang juga itu undangan disimpan di gorong-gorong. Di pagar atau di dua pintu. Dia buang di gorong-gorong. Kadang-kadang ada dibuang, kalau dibuang masa tidak sampai sama orang itu. Betul kalau dulu ditunggu minta itu orang kalau bisa datang kembali. Pernah aku alami dulu bawa undangan. Ini pengalamannya Pak Dengaso dulu ini. Kenapa Pak? Kalau disuruh bawa undangan itu kebanyakan disimpan di gorong-gorong. Ternyata Batak juga dulu. Tidak tahu balik itu pun dia. Tak balik. Ternyata dia kan dia cerita dirinya.
Iya. Terima kasih banyak. Itulah jaga Mandriang. Terima kasih. Selamat bertugas dengan Pak Jono Mandriang. Pak Marsuki. Selamat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta ini kata-kata penutup tak semua ini. Mungkin berawal dari Dengaso dulu terkait dengan topik kita di hari ini terkait baju adat. Bagaimana menurut ya kata-kata penutup ini? Ya kalau bisa dikembangkan saja. Bisa berkembang tak? Dilestarikan begitu. Untuk pesannya anak muda? Ya anak muda. Ya. Jangan malu. Jangan malu pakaian apa? Pakaian adat yang sediakan uang panai. Iya. Itu saja pun ya. Dan jangan lupa kalau menjahit kepada Dengaso. Nah, kalau Pak Marsuki sendiri apa kata penutupnya di? Ya, tetap kita harus lestarikan dan harapan saya juga dari pemerintah juga memperhatikan pelestarian daripada bayak ini. Itu perlu. Karena kita tadi saya katakan ada apa kreatif, apa itu ekonomi kreatif. Iya itu. Ada hubungannya. Saya kira demikian dari saya. Oke. Kata pemungkas. Iya. Mari kita lestarikan yang menjadi budaya kita. Pakaian adat, tapi jangan lupa kita harus menjaga juga nilai-nilai yang ada terkandung dalam budaya itu. Karena percuma kita mau melestarikan sebuah budaya, tetapi di lain pihak kita menginjak-injak nilai-nilai budaya itu sendiri. Jadi lebih penting kita lestarikan budaya kita, tapi kita tetap menjaga nilai-nilai budaya kita itu sendiri, supaya dia tetap sakral, tetap dihormati, dihargai di orang lain. Jadi bagaimanapun bentuknya, sekarang kami perlu baju bodoh, baju apapun namanya, perlu mengikuti perkembangan lah, mode supaya lebih menarik bagi siapapun. Tapi itu tadi jangan lupa menjaga nilai-nilai yang ada di situ. Dan yang terakhir, rekan-rekan sahabat budaya, siapapun yang mau menjadi narasumber di acara IKT, silakan hubungi saya. Telepon tak tahu? Ada Dato' Semmi. Oh, Dato' Semmi. Iya, ada. Silakan yang menjadi narasumber seperti Pak Dengaso, Pak Marsuki. Nah, silakan tampil sini. Iya. Gratis tampil lagi. Iya, siap. Terima kasih kepada narasumber kami di siang hari ini. Ada Pak Asis Dengaso, sama juga Haji Marsuki Yusuf, serta juga Pak Sekum dan Bang Jono sudah sampaikan hadir di acara IKT di siang hari ini. Semoga pembahasan kita pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, Dik. Dan untuk menutup perjumpaan kita di hari ini, lagunya Dengaso ini Dengaso, lagu pemungkas. Ma bola ya sebulu. Baik sahabat budaya, saya Bang Rian bersama dengan narasumber pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ditutup dengan lagu Mabulaya Sebulu dari Dengaso. Salam maki marang kilinga sahabat budaya di.
Dik, gimana kerjaanmu sekarang? Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya. Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya. Oh, iya. Kamu habis ngapain sih? Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.